Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa smartphone merek X asal Tiongkok ini harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan smartphone lainnya yang sejenis. Bahkan gak cuma itu, masih banyak lagi loh produk asal Tiongkok yang harganya lebih murah dibandingkan yang lainnya. Contohnya seperti pakaian, mainan, dan masih banyak lagi. Oh ya, kalian udah belajar dong ya tentang perdagangan internasional? Jadi kalian masih ingat dong tentang apa aja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Beberapa faktor pendorongnya yaitu karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, dan juga perbedaan biaya produksi. Faktor-faktor itulah yang akan kita kaitkan dengan alasan kenapa harga produk Tiongkok umumnya lebih murah dibandingkan produk lainnya yang sejenis. Kita mengenal Tiongkok sebagai salah satu negara yang berada di wilayah Asia Timur. Perkembangan ekonomi Tiongkok menjadikan negara ini pernah tumbuh menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, serta mendominasi perdagangan dunia. Keren ya? Dibukanya era perdagangan bebas, membuat produk negeri Panda ini makin merambah ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kamu mungkin salah satu konsumennya, ya nggak? Buat kamu yang penasaran kenapa sih produk dari Tiongkok ini harganya bisa murah-murah, berikut saya akan rangkum ada 4. Alasan yang pertama adalah karena tingginya jumlah penduduk. Bagi Tiongkok, lebih banyak penduduk berarti lebih banyak tenaga kerja. Negara ini masuk dalam kategori dengan negara berpenduduk tertinggi di dunia. Penduduknya sudah lebih dari 1,3 miliar jiwa loh. Wah, ini nih yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dengan cara mendorong hadirnya usaha kecil dan menengah atau UKM serta home industry. Bahkan hampir 90% perusahaan di Tiongkok itu UKM loh, sisanya baru perusahaan besar. Makanya nggak heran mereka bisa bikin produk yang banyak dan bervariasi. Kemudian alasan yang kedua adalah karena biaya ekspor disubsidi oleh pemerintah. Ini nih yang bikin ongkos produksi jadi lebih rendah, sehingga harga jual produk pun bisa lebih murah. Kamu bayangin deh, pengusaha yang mengekspor produk secara besar-besaran, biaya ekspornya gak sepenuhnya ditanggung pengusaha, karena sebagian akan ditanggung oleh pemerintah. Wow, amazing! Menariknya, untuk barang jadi justru tidak dikenakan biaya ekspor loh. Otomatis bakal lebih banyak perusahaan yang tertarik untuk memproduksi barang jadi dan mengekspornya ketimbang memproduksi barang setengah jadi. Wajar banget ya pengusaha bisa tetap untung walau menjual barang dengan harga yang murah. Alasan yang ketiga, Tiongkok tidak segan menurunkan nilai yuan. Pemerintah Tiongkok gak takut loh untuk membuat nilai mata uangnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan mata uang asing. Bank Sentral Tiongkok, yaitu People's Bank of China atau POBC, bisa dengan sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan inilah yang disebut dengan istilah devaluasi. Kebijakan yang aneh ya kayaknya. Tapi justru kebijakan ini nih yang bikin barang ekspor Tiongkok menjadi lebih murah sehingga bisa meningkatkan nilai ekspor mereka. Tapi kebijakan ini biasanya sih nggak permanen. Artinya kebijakan ini bisa dilakukan hanya dalam keadaan tertentu saja. Alasan yang keempat, nggak masalah untung sedikit asalkan laris. Mereka nggak takut loh walau cuma dapat untung yang kecil asalkan produknya bisa laris. Bagi mereka, seiring waktu berjalan, orang-orang akan membeli barang di tempat mereka lagi karena harganya yang murah. Ngeri ya? Walaupun murah, jangan pernah remehkan kualitas barangnya ya. Contohnya nih, smartphone Tiongkok, merek X dengan smartphone merek Y. Ini walaupun tipenya sama, tapi dari segi harga, merek X ini bisa jauh lebih murah. Bahkan kualitas dan spesifikasinya bisa lebih bagus daripada merek Y. Nah, sudah jelas kan kenapa produk-produk dari Tiongkok lebih murah daripada produk-produk dari Indonesia. Kira-kira ada nggak sih yang bisa kita tiru dari mereka? Pasti ada dong, terutama nih buat kamu yang punya rencana jualan online, kalian bisa tuh impor produk dari Tiongkok. Atau yang lebih menariknya lagi, kalian bisa menjadi importir yang menjembatani orang Indonesia dengan orang Tiongkok. Intinya, segala macam perbedaan itu bisa jadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional.